Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan melawat setiap hidup saya dan saudara. Firman Tuhan pagi hari ini akan datang kepada kita dengan tema orang yang berdaya. Ada begitu banyak orang-orang hari-hari ini sedang tidak berdaya karena situasi yang sulit yang sedang melanda banyak tempat, bukan hanya banyak tempat tapi banyak seluruh area-area di wilayah dunia ini, dan kemudian itu menjadikan orang menjadi tidak berdaya. Tapi Tuhan tidak menghendaki setiap kita tidak berdaya. Tuhan menghendaki setiap saya dan saudara berdaya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Sebab Allah menghendaki kepada kita, sebab Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi roh yang Tuhan berikan kepada setiap saya dan saudara bukanlah roh yang menjadikan kita takut, bukan roh yang menjadikan kita tidak berdaya, tetapi roh yang menjadikan kita berani, roh yang membangkitkan, di dalam bahasa aslinya empowering, dunamos, yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Kitab 1-2 Timotius adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus yang pada mulanya ditujukan kepada anak rohaninya yang menggembalakan di Efesus, yaitu Timotius. Namun surat ini kemudian karena diilhami oleh roh, segala tulisan yang diilhamkan oleh roh, maka di dalamnya kemudian mengandung firman Tuhan. Dan kitab 1-2 Timotius meskipun pada awalnya ditujukan kepada Timotius, namun memiliki pesan-pesan firman Tuhan yang kuat kepada saya dan saudara yang hidup pada zaman ini. Kenapa? Karena Paulus ketika menulis surat ini di bawah ilham roh, dan Alkitab mengatakan segala tulisan yang diilhami oleh roh adalah tulisan yang berkuasa untuk mengajar, meluruskan orang, menasihati orang, dan seluruh kitab suci adalah tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus sendiri kepada para penulis. Dan puji Tuhan, kita memiliki satu harta yang luar biasa yang bernama Alkitab. Alkitab adalah satu-satunya, sekali lagi, satu-satunya buku di muka bumi ini yang memiliki begitu banyak salinan. Alkitab memiliki kurang lebih 5.000 salinan, di mana 5.000 salinan itu teksnya masih ada, asli masih ada sampai hari ini. Dan teks yang paling tertua, buku yang paling tertua, itu berasal dari 150 sebelum Masehi. Ya, kitab Perjanjian Lama khususnya adalah kitab 3 agama. Agama Yahudi, agama Samaria, agama Kristen. Dan Alkitab ini ditulis dalam rentang waktu 1.500 tahun dengan 80 penulis yang berbeda-beda. Maksudnya berbeda-beda, berbeda tempat, berbeda pendidikan, berbeda tahun. Rentang waktu satu dengan yang lain itu berabad-abad, namun memiliki pesan yang sama. Teks-teks asli, teks-teks salinan itu tidak memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain. Belum lagi kemudian Alkitab memiliki ribuan terjemahan. Terjemahan memang bisa berbeda-beda, tetapi teks aslinya sama. Dari tahun 150 sebelum Masehi sampai hari ini tetap sama. Ini dahsyatnya kitab suci. Ini dahsyatnya Alkitab. Kalau ada tetangga yang mengatakan Alkitab ini sudah dipalsukan, Alkitab ini sudah tidak asli dan lain sebagainya, sementara yang menuduh-nuduh semacam itu, dia memiliki teks yang tertua dari kitabnya. Itu baru abad 8 Masehi. 200 tahun setelah agama itu muncul, punya warisan teks kitab suci
setelah 200 tahun. Dan itu yang mereka sebut asli. Dan itu tidak pernah disalin. Bahasanya tetap sama kemana-mana. Alkitab bahasanya tetap sama di mana-mana, tetapi memiliki terjemahan yang banyak sekali, dan terjemahan-terjemahan bisa saja berbeda, tetapi teksnya itu tetap sama. Dan salinannya lebih dari 5.000 salinan. Ini luar biasa sekali. Nah, baik. Kitab 2 Timotius maupun kitab 1 Timotius itu kitab yang sekali lagi disampaikan oleh Rasul Paulus kepada muridnya, anak rohaninya namanya Timotius, yang pada waktu itu mengembalakan jemaat yang ada di kota Efesus. Dan Timotius menggembalakan jemaat pada usia yang sangat muda sekali, yaitu usia 16 tahun. Dia sudah berada di dalam jalur rencana Tuhan yang begitu luar biasa. Oleh karena itu kemudian Paulus meneguhkan panggilan Timotius, bahwa ia dipanggil Tuhan, bahwa ia diurapi Tuhan, bahwa Tuhan beserta dia, bahwa kasih karunia Tuhan menopang hidupnya. Karena apa? Karena orang-orang yang dilayani oleh Timotius adalah orang-orang yang secara usia senior, secara usia lebih tua, ya, dan lain sebagainya. Mungkin secara pendidikan juga lebih berpendidikan dari Timotius, sehingga ada rasa minder, ada rasa kecil hati dari Timotius untuk melayani mereka. Kemudian Rasul Paulus sebagai bapak rohaninya di bawah ilham roh, dia berkata apa? Dia berkata bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, bukan roh yang tidak berdaya, tetapi Tuhan memberikan kepada kita roh yang memberdayakan. Jadi Timotius diingatkan melalui ilham roh lewat kitab suci bahwa, hei Timotius, kamu manusia Allah, kamu manusia yang sudah dipilih. Kamu jangan takut, sebab yang ada dalam dirimu adalah roh Allah. Dan roh Allah itu roh yang luar biasa. Apa yang akan kita pelajari dan kita terima dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 ini? Yang pertama adalah Allah tidak menghendaki kita takut. Sekali lagi, Allah menghendaki kita tidak takut. Kenapa? Sebab ketakutan bukan berasal dari Allah. Sekali lagi, ketakutan bukan berasal dari Allah. Ketakutan berasal dari informasi-informasi, sumber-sumber yang salah, informasi-informasi yang negatif yang datang kepada kita. Sekali lagi, ketakutan bukan berasal dari Allah. Sebab apa? Sebab Allah memberikan kepada kita rohnya. Dan roh Allah adalah roh yang lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Ya, Alkitab mengatakan di 1 Yohanes pasal 4 ayat yang 4 bahwa roh Allah itu lebih besar dari roh manapun, roh apapun di dunia ini. Jadi kalau saya dan saudara anak Tuhan, saudara dan saya harus berbangga, harus percaya diri bahwa roh yang ada dalam diri saya dan saudara adalah jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar dari segala roh manapun yang ada di dunia ini. Amin. Amin. Sekali lagi, Allah tidak menghendaki kita ketakutan. Ketakutan bukan berasal dari Allah. Ketakutan itu berasal dari informasi-informasi yang negatif, dari sumber-sumber yang salah. Apa akibat ketakutan? Ketika seseorang dirasuki virus ketakutan, maka orang itu akan menjadi tidak berdaya. Tetapi kalau roh Allah memenuhi hidup saya dan saudara, maka saya dan saudara menjadi berdaya. Amin. Kita lihat apa yang dialami oleh para murid saat penyalipan yang terjadi pada waktu itu, dan rentang waktu dari hari penyalipan sampai hari kebangkitan, apa yang dialami khususnya murid-murid sebelum hari Pentakosta. Mereka diperbudak, dicengkram oleh rasa putus asa yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa, kesedihan yang luar biasa, sehingga para murid itu menjadi orang-orang yang tidak berdaya. Para murid menjadi orang-orang yang kecil. Para murid menjadi orang-orang yang merasa diri mereka lemah dan tidak bisa apa-apa.
Kenapa? Karena ketakutan mencengkeram mereka, ketidakberdayaan mencengkeram mereka, kesedihan mencengkeram mereka. Sekali lagi bahwa Allah tidak menghendaki kita takut, sebab Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan, roh yang memberdayakan. Haleluya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Sekali kita baca, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yang kedua, Roh Kudus adalah roh yang memberdayakan. Di situ ada kata roh yang membangkitkan kekuatan. Di dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya adalah dunamos. Ya, itu kita diingatkan oleh satu peristiwa kembali di Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, ketika Roh Kudus turun atas kehidupan seseorang, ketika Roh Kudus memenuhi para murid, memenuhi saya dan saudara, maka dalam diri saya saudara kita menerima kuasa, kita menerima dunamos. Dalam bahasa Jawananya, dene kowe bakal nompo kasekten. Dunamos diterjemahkan sebagai kesaktian. Dunamos juga berarti membangkitkan kekuatan. Jadi roh Allah akan memberdayakan saya dan saudara, akan membangkitkan kekuatan dalam diri saya, akan membangkitkan potensi-potensi ilahi yang ada dalam diri setiap saya dan saudara. Amin. Nah, sekali lagi bahwa roh yang ada dalam diri kita adalah roh yang dinamis, roh yang memberdayakan. Nah, jadi saya akan membawa kepada saya dan saudara kepada satu pengertian untuk sedikit kita merevisi atau kita mengkoreksi kalimat yang mengatakan bahwa Tuhan memakai seseorang. Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan dipakai atau seseorang itu akan dipakai oleh Tuhan. Kata pakai, kata dipakai oleh Tuhan itu sekarang sudah tidak begitu relevan, sudah tidak begitu pantas untuk diucapkan. Bukan karena apa? Karena perkembangan zaman itu kemudian menjadikan kata dipakai itu juga memiliki konotasi yang sangat negatif. Misalkan laki-laki itu memakai perempuan itu. Jadi itu memiliki konotasi yang negatif. Maka kita bisa untuk tidak memakai kata dipakai, yaitu bahwa saya dan saudara dipakai oleh Tuhan. Tidak, tetapi saya dan saudara diberdayakan oleh Tuhan. Saya dan saudara dilibatkan oleh Tuhan dalam apa yang Ia lakukan, dalam apa yang Ia kerjakan. Nah, apa yang pengertian dipakai itu ada pengertian negatif karena apa? Karena di balik kata dipakai itu juga ada makna eksploitasi. Eksploitasi artinya dimanfaatkan. Itu kalau kandungan dari kata dipakai. Oleh sebab itu kita mungkin bisa saja sedikit menghindari kata dipakai Tuhan. Tetapi lebih tepat kata diberdayakan Tuhan untuk kemuliaannya. Diberdayakan Tuhan untuk keagungan Tuhan. Empowering, dilibatkan Tuhan. Atau Tuhan berkarya di dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, Roh Kudus, roh Allah sendiri yang dikaruniakan kepada saya dan saudara adalah roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang memberdayakan hidup saya dan saudara, roh yang membuat saya dan saudara itu terlibat di dalam perkara-perkara Allah, di mana Allah bekerja, berkarya di dalam setiap hidup saya dan saudara. Artinya apa? Artinya ada hal-hal yang ada dalam diri kita yang Allah berikan kepada kita, itu dibangkitkan oleh Roh Kudus, sehingga itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Dan ketika hal itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, maka itu akan membawa kepuasan sejati dalam kehidupan saya dan saudara. Nah,
potensi-potensi ilahi dalam kehidupan saya dan saudara itu dibangkitkan oleh Roh Kudus. Dibangkitkan oleh Roh Kudus. Sebelum saya dan saudara dalam diri kita ada Roh Allah, sebelum saya dan saudara benar-benar bertobat kepada Tuhan, sebelum saya dan saudara mengalami pembaharuan di dalam Tuhan, potensi-potensi Allah dalam diri saya dan saudara itu berada dan terarah kepada tempat yang lain, tempat yang salah, ya, kegunaan yang salah. Contohnya, orang yang banyak bicara, orang yang pandai bicara, ini potensi atau bukan? Sangat potensi. Tetapi ketika ini dimiliki, berada di orang yang belum lahir baru, berada dalam diri seseorang yang belum penuh Roh Kudus, ya, maka pandai bicara ini bisa dipakai untuk menipu orang, bisa dipakai untuk memaki-maki orang, bisa dipakai untuk cerewet, ya, bisa dipakai untuk menghancurkan karakter seseorang melalui kata-katanya. Tetapi ketika kita lahir baru, penuh Roh Allah, maka yang disebut dengan pandai bicara, potensi pandai bicara ini bisa berada dan terarah kepada hal yang benar, yaitu apa? Menyampaikan kebenaran, menyampaikan kabar baik Injil, menghibur orang, menguatkan orang, memotivasi orang, dan itu potensi-potensi yang ada dalam diri saya dan saudara. Dan masih begitu banyak potensi-potensi yang ada dalam diri saya dan saudara, khususnya adalah potensi kerajaan Tuhan, sebab Alkitab mengatakan kerajaan Allah ada dalam setiap saya dan saudara. Kerajaan Allah ada dalam diri kita. Kapan itu? Saat saudara lahir baru, hidup di dalam Tuhan, penuh Roh Kudus, maka Tuhan akan memberdayakan kita. Tuhan akan melibatkan kita di dalam apa yang Ia sedang kerjakan. Sebelum saya dan saudara memiliki Roh Allah, maka kecenderungan saya dan saudara adalah menjadi orang-orang yang tidak berdaya. Ada satu kesaksian di dalam Alkitab, di kitab Filemon, ada orang yang bernama Onesimus. Kata Onesimus itu berarti berguna. Tetapi sepanjang hidupnya sebelum dia bertemu dengan Tuhan, dia adalah orang yang tidak berguna. Onesimus adalah budak dari Filemon, dan ketika dia menjadi budak di rumah Filemon, dia suka mencuri, suka membuat keributan, sehingga akhirnya kemudian dia masuk penjara. Ketika di penjara dia bertemu dengan Rasul Paulus, dan dia mendengar berita Injil lewat mulut Rasul Paulus, dan akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi dia bertobat. Setelah dia bertobat, dibaptis penuh Roh Kudus, lalu dia keluar dari penjara, dan Paulus menyurati Filemon yang adalah juga murid Paulus, bahwa Onesimus yang dulu tidak berguna, sekarang berguna. Onesimus yang dulu tidak berdaya, tidak ada gunanya apa-apa, tetapi sekarang karena dia sudah lahir baru, dia dipenuhi Roh Kudus, dia menjadi berdaya, dia menjadi berguna, tepat seperti apa arti namanya Onesimus, yaitu artinya berguna. Tapi Onesimus sebelum ketemu dengan Tuhan, Onesimus sebelum ada dunamos dalam dirinya, dia tidak berguna apa-apa. Jadi Roh Kudus diberikan kepada saya dan saudara, dikaruniakan kepada saya dan saudara, supaya saya dan saudara menjadi orang-orang yang berdaya. Bukan orang-orang yang tak berdaya, bukan orang-orang yang lemah, bukan orang-orang yang merasa kecil, bukan orang-orang yang dicengkram dengan ketakutan, tetapi orang-orang yang bangkit, orang-orang yang melakukan sesuatu, menghasilkan sesuatu, berdampak besar dalam kehidupannya, bagi dirinya, keluarganya, maupun orang lain. Itulah saya dan saudara. Maka firman Tuhan sekali lagi datang kepada kita, menjadi orang yang berdaya. Dari pelajaran ayat ini kita mempelajari yang pertama, bahwa Allah tidak menghendaki kita menjadi orang yang ketakutan, karena ketakutan bukan berasal dari Allah. Yang kedua, Roh Kudus yang ada dalam diri kita adalah roh yang memberdayakan. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun saya dan saudara. Penyertaan Tuhan kiranya terus terjadi dan nyata dalam setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.
Amin.